Jadi kalau ada orang yang mengkritik Harry Pras baca Al-Quran, salah total. Iya, salah total. Kalau kalian menganggap bacaan Al-Quran itu segalanya, maka bagaimana dengan bacaan Al-Habib Umar? Bagaimana? Tentunya Habib Umar ini tidak ada apa-apanya dibanding Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, dan lain sebagainya itu. Maka Al-Imam Abu Amr Al-Basri itu membacanya dengan mengkasrohkan mim jamaknya, sehingga dibaca fi qulubihimil hamiyah, sebagaimana yang dibaca oleh Al-Habib Umar bin Hafidh. Sementara Imam Hamzah dan Imam Al-Kisai itu membacanya dengan mendomahkan mim jamak, sehingga cara bacanya fi qulubihumul hamiyah. Sementara selain daripada Imam Abu Amr Al-Basri, Imam Hamzah dan juga Imam Al-Kisai, termasuk Imam Asim dengan dua perawinya yaitu Imam Syu'bah dan Imam Hafs yang kita ikuti cara baca Al-Qur'annya, itu membacanya dengan mengkasrohkan hal dhamir dan mendomahkan mim jamak, sehingga dibaca fi qulubihimul hamiyah. Pesilat yang semakin melesat, yang sangat-sangat membagongkan. kita semua tahu siapa Harry Pras, seperti apa kompetensi dan kapasitas dia dalam bidang agama. Tapi sayangnya dia malah hobi memproduksi konten-konten yang berbau agama, padahal kelebihannya di bidang silat. Sehingga kritikan-kritikan dia banyak menuai kontroversi. Bahkan sekelas Al-Habib Umar bin Hafidh pun tidak lepas dari kritikannya. Tapi kalau menurut saya itu bukan kritik lagi ya, tapi merendahkan. Kenapa? Karena di dalam kitab Sulamun Awraq, dalam kitab mantik, para santri insya Allah itu tahu. Wa aslihal fasada bi ta'muli wa in badihatan fala tubadili. Apabila kita ingin mengoreksi, apabila kita ingin mengomentari atau ingin mengkritisi orang lain, maka harus bita'amul, harus melalui analisa, sebagaimana yang saya sampaikan oleh Harry Pras. Dari mana dalilnya? Wa in badihatan fala tubadili. Kalau cuma sekedar ya modal begini doang, Allahu Akbar, ya Allah. maka kita tidak perlu memperdulikannya. Tapi ya tetap saja kalau orang awam itu kan, ya mohon maaf, kata Harry Pras itu ya sangat mudah, lugu orang Indonesia ini. Sangat mudah untuk dibodohi. Banyak orang Indonesia ini gampang dibodoh-bodohi. Karena apa? Saking lugunya. Bahkan oleh sekelas pesilat gitu ya. Justru ini menurun menurut saya. Kalau Harry Pras menganggap masyarakat Indonesia ini banyak dibodohi oleh oknum yang sering jualan keramat dan lain sebagainya, itu masih mending ya, daripada dibodohi oleh seorang pesilat. Ini jauh lebih parah menurut saya ya. Ini orang ketika sudah digului banyak orang, seenak jidat berfatwa. Izkilaka muzaifin sahihan li ajli kauni fahmihi qabihan. Karena betapa banyak orang menyalahkan orang lain, mengkritik orang lain, padahal bukan orangnya yang salah, bukan orang yang dikritisi yang salah, tapi pemahaman dan otaknya yang dangkal, pemahamannya yang buruk. Na'udzubillah min dalik. Karena kritik dari Harry Pras ini tidak berbasis dalil, tidak argumentatif, maka akhirnya masyarakat pun banyak yang mengkritisi dari mulai cara baca Al-Qur'annya Harry Pras. Dan dia mengakui, tapi sayang, pengakuan dia itu bukan pengakuan yang jujur dari hatinya. Kenapa? Karena dia menggunakan dalil atau malah membandingkan dengan bacaan Al-Qur'annya Al-Habib Umar bin Hafidh. Jadi kalau ada orang yang mengkritik Harry Pras baca Al-Quran, salah total. Iya, salah total. Kalau kalian menganggap bacaan Al-Quran itu segalanya, maka bagaimana dengan bacaan Al-Habib Umar? Bagaimana? Harry Pras menunjukkan dua bacaan Al-Qur'annya Al-Habib Umar bin Hafidh. Yang pertama yaitu di dalam surah Al-Ahzab ayat 9. Dan yang kedua di dalam surah Al-Fath ayat 26. Wa kana Allahu bima ya'maluna. Kita akan membahas satu saja, yaitu surah Al-Fath ayat 26, di mana Al-Habib Umar membaca fi qulubihimil hamiyah. Sedangkan di Al-Quran Mushaf atau Ros Utsmani yang kita sering baca setiap hari, itu ditulis fi qulubihimul hamiyah. Al-Habib Umar membacanya dengan fi qulubihimil hamiyah. Dan ini dimunculkan oleh Harry Pras sebagai pembanding bahwa
bisa saja dia ingin menyampaikan pesan, masih mending aku baca Quran daripada Al Habib Umar bin Hafidh. Kalau aku kurang fasih, kalau Habib Umar harokatnya pun salah-salah. Kira-kira seperti itulah perasaan Harry Pras ya. Di dalam ayat ini, di situ terdapat mim jama fi qulubihim, mim jama. Saya nggak tahu Harry Pras ini paham mim jama atau enggak ya. Cuma saya yakin pasti nggak paham. Tapi nggak apa-apa, kita jelaskan ya. Ada 6 kondisi perbedaan a'immah al-qiraah. Ulama-ulama ahli qiraah itu berbeda pendapat di dalam membaca mim jamak. Ada 6 kondisi, yaitu ketika mim jamak misalnya di depannya ada huruf yang berharokat, di depannya ada huruf hamzah, di depannya ada dhamir, di depannya ada huruf sukun, kemudian sebelumnya ada ha seperti yang akan kita bahas. Nah, dalam masalah ini, dalam ayat ini, kita akan membahas itu tentang mim jamak yang sebelumnya didahului oleh ha dan setelahnya terdapat huruf yang sukun. Maka Al-Imam Abu Amr Al-Basri itu membacanya dengan mengkasrohkan mim jamaknya, sehingga dibaca fi qulubihimil hamiyah, sebagaimana yang dibaca oleh Al-Habib Umar bin Hafidh. Sementara Imam Hamzah dan Imam Al-Kisai itu membacanya dengan mendomahkan mim jamak, sehingga cara bacanya fi qulubihumul hamiyah. Sementara selain daripada Imam Abu Amr Al-Basri, Imam Hamzah dan juga Imam Al-Kisai, termasuk Imam Asim dengan 2 perawinya yaitu Imam Syu'bah dan Imam Hafs yang kita ikuti cara baca Al-Qur'annya, itu membacanya dengan mengkasrohkan hal dhamir dan mendomahkan mim jamak, sehingga dibaca fi qulubihimul hamiyah. Jadi saran saya untuk Harry Pras, jangan ceroboh, apalagi kita bukan ahlinya. Kalau tidak ada dalil, jangan bicara. Saya yakin di VT ini akan banyak komentar-komentar seperti ini. Lah kamu ini juga sering kritik orang. Mohon maaf, kritik saya dan Harry Pras sangat jauh berbeda. Ya. Kalau kritik saya, satu, di dalam masalah yang muttafaq alaih, sesuatu yang sudah disepakati kebenarannya, kemudian diselewengkan oleh oknum-oknum, ya, seperti Saiful Karim dan kawan-kawannya. Yang kedua, kritik saya argumentatif dan berbasis dalil. Sementara Harry Pras, satu, dia sering mempermasalahkan sesuatu yang mukhtalafih, sesuatu yang para ulama itu berbeda pendapat di dalamnya. Ya. Yang kedua, tidak argumentatif, tidak berbasis dalil, asal ngomong aja. Yang penting cuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.